Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3974, 3975, 3976. Ya, orang yang mengalahkan Liu Sitong dalam kompetisi Sekte Dalam kemarin, sekarang menjadi murid Sekte Dalam. Penatua Yu mengangguk dan berkata, "Saya tidak percaya, dia hanyalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Liu Sitong?" Penatua Yu tidak akan dengan sengaja mencari alasan untuk memaafkan murid-muridnya, kan? Dia sangat mesum dan tidak pantas berada di Sekte Api Ungu kita. Zuling sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang tua itu. "Nona, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, dan saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini." Penatua Yu terus menjelaskan, tetapi Zuling tidak mempercayainya sama sekali. "Jika kamu ingin aku mempercayainya, biarkan dia membandingkannya denganku. Jika orang ini bisa mengalahkan Liu Sitong, dia seharusnya setara denganku." Zuling ingin bersaing dengan Dev. Penatua Yu tahu bahwa Zuling pasti ingin memberi pelajaran kepada Dev dengan bertarung. Lagi pula, dia sedang mandi dan dilihat langsung oleh Dev, dia pasti marah. Terlebih lagi, Zuling juga dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Biasanya sulit bagi orang lain untuk melihatnya, tetapi Dev benar-benar melihatnya. Ini, nona besar sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Dia akan segera mencapai puncaknya. Membiarkannya bersaing dengan nona akan menjadi hal yang terlalu mengganggu. Penatua Yu tidak tahu apakah Dev bisa mengalahkan Zuling, tapi dia tidak ingin keduanya bersaing. Tidak peduli siapa yang menyakiti siapa, itu tidak baik untuknya. Jika dia tidak bertarung, dia akan dibutakan hari ini dan dikeluarkan dari Sekte Api Ungu. Zuling berkata dengan agresif. Penatua Yu tampak tidak berdaya dan hanya bisa melihat ke arah Dev. Dia hanya bisa membantu sejauh ini. Siapa yang menyuruh Dev begadang semalaman dan datang untuk melihat orang lain mandi? Fakta bahwa segala sesuatunya telah sampai pada titik ini di luar dugaan Penatua Yu. Tidak apa-apa untuk bertarung, tapi saya tidak punya taruhan. Saya tidak pernah bertarung dengan orang lain, seperti Liu Sitong yang menaikkan taruhan. Dev tersenyum ringan dan berkata, "Kamu bukan hanya orang mesum, kamu juga seorang penjudi. Orang sepertimu tidak layak berada di Sekte Api Ungu kami. Hari ini aku akan membersihkan pintu untuk Penatua Yu. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dan jika kamu kalah, lepaskan matamu dan keluar dari gerbang api ungu." Tubuh Zuling dipenuhi aura, dan matanya penuh amarah. Sebelum Dev dapat menjawab, Zuling mengambil tindakan. Dia takut Dev tidak setuju dan Penatua Yu akan menghentikannya. Zuling mengulurkan tangannya, dan pedang spiritual yang menyala-nyala muncul di tangannya, diikuti oleh lebih dari selusin cahaya pedang menuju langsung ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mencibir, mematahkan cabang, dan menuangkan energi spiritual ke cabang tersebut. Cabang-cabang pohon biasa menjadi bersinar dengan cahaya putih saat ini. Zuling menjadi semakin marah saat dia melihat Dev menggunakan dahan pohon untuk menghadapinya. Wus, wus, wus. Zuling mengayunkannya lagi, dan lebih dari selusin sinar pedang keluar. Gelombang demi gelombang cahaya pedang, seperti gelombang, menyapu ke arah Dev, tidak memberi kesempatan pada Dev untuk bernapas. Dev melambaikan dahan di tangannya, dan setiap sinar cahaya pedang dihancurkan secara akurat oleh Dev. Pada saat ini, Dev tidak terlihat seperti sedang bertarung sama sekali, tetapi lebih seperti sedang berlatih dengan dahan. Tidak ada cahaya pedang dari arah berbeda yang bisa lolos dari serangan Dev. Tubuh Dev tidak pernah meninggalkan posisi berdiri. Tindakan ini saja mengejutkan Wei Qing dan Penatua Yu. Meskipun cahaya pedang Zuling tidak berakibat fatal bagi Dev, tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Ketika sinar terakhir dari cahaya pedang hancur, Dev menunjuk ke cabang di tangannya. Seberkas cahaya putih keluar dengan cepat. Zuling terkejut dan cepat mundur, namun sudut bajunya masih ditembus oleh cahaya putih. Melihat pakaiannya yang robek, mata Zuling sedikit menyipit dan aura di tubuhnya terus meledak. "Seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa trik. Tampaknya Liu Sitong kalah secara tidak adil, tetapi tidak mudah bagimu untuk menang melawanku." Zuling mendengus dingin, dan seluruh nafasnya keluar. Pedang roh api di tangan Zuling berubah menjadi dua warna pada saat ini. Api ungu umum jelas merupakan api rahasia dari Sekte Api Ungu.
Api pamungkas rahasia Zuling jauh lebih kuat daripada api Liu Sitong, dan warna ungunya lebih cerah dan terang. Saat pedang spiritual Zuling diayunkan, sinar cahaya pedang mengarah ke Dev lagi. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang menyala dengan nyala api, dan cahaya pedang dengan warna berbeda, coklat dan ungu, bergegas menuju Dev. Wei Qing melihat cahaya pedang yang menakutkan itu dan wajahnya menjadi sangat jelek. Jika dia sendiri berada dalam serangan ini, dia pasti akan dikalahkan. Penatua Yu juga sedikit mengernyit, berencana menghentikannya kapan saja. Tampaknya Zuling memiliki niat membunuh dan ingin menyiksa Dev sampai mati. Nona, saya harap Anda berbelas kasihan dan tidak membahayakan hidup Anda. Penatua Yu mengingatkan Zuling dengan keras. Zuling mendengus dingin dan berkata, saat aku mengambil tindakan dengan pedang spiritualku yang tak tertandingi, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Orang ini sangat sok, dia bahkan menggunakan ranting untuk bertarung denganku. Ini meremehkanku, apakah aku akan membiarkannya pergi? Dia harus melihat betapa kuatnya aku. Penatua Yu memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Menghadapi kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, Dev tidak merespons dengan benar dan benar-benar mematahkan cabang dan menggunakannya sebagai senjata. Bukankah ini menganggap pertarungan ini sebagai permainan anak-anak? Adik laki-laki, kamu harus hati-hati, jangan gegabah, dan perhatikan. Jika kamu tidak memiliki senjata, kamu dapat menggunakan pedangku untuk sementara. Kata Wei Qing, hendak melemparkan pedangnya ke Dev. Tapi siapa tahu, Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, saya menghargai kebaikan Anda, dan saya merasa cabang pohon ini lebih menguntungkan. Dev menolak pemberian Wei Qing dan masih menggunakan dahan pohon untuk menahan serangan Zuling. Pergilah ke neraka. Mata Zuling membelalak karena marah, dan cahaya pedang menyala yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah Dev. Lampu pedang dengan dua warna berbeda berputar bersama dan berubah menjadi ular spiritual dengan mulut terbuka dan berdarah. Nyala api yang tak berujung membuat seluruh halaman bersinar terang. Melihat teknik pedang Zuling dan api pamungkasnya, Dev benar-benar mengangkat sudut mulutnya. Baik itu seni pedang atau api pamungkas, masih ada kesenjangan besar antara Zuling dan Dev. Teknik pedang 9 bayangan Dev adalah teknik pedang kuno, dan sejauh ini Dev belum menguasai klon 9 bayangan. Sedangkan untuk api pamungkas, Zuling bahkan lebih buruk lagi. Dev memiliki asal-muasal api, dan ada 5 jenis api pamungkas. Zuling hanya mengetahui 2 jenis api. Dev memegang dahan di tangannya, dan jejak api es yang sangat dingin melesat ke dalamnya. Suhu di sekitar dahan langsung menjadi sangat dingin. Segera setelah itu, Dev menggunakan dahan di tangannya untuk menyerang cahaya pedang yang berubah menjadi ular spiritual dan bergegas menuju ke arahnya. Ketika ular spiritual ini menyentuh dahan di tangan Dev, dahan itu langsung membekukan api di sekitarnya, lalu hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Wei Qing, Penatua Yu dan Zuling tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk memblokir serangan tajam Zuling hanya dengan satu cabang. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa udara di sekitar Dev tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dev jelas telah menguasai api pamungkas. Hanya dengan mengetahui keterampilan berbasis api seseorang dapat memasuki sekte api ungu. Jika tidak, Dev tidak akan mendekati pemimpin sekte lama untuk menemukan cara untuk menggabungkan api. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara Dev menggunakan metode yang membuat udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Ini di luar jangkauan kognisi mereka. Bukankah seharusnya hanya kultivator yang mempraktikkan teknik berbasis es yang bisa mengeluarkan udara dingin itu? Mereka sama sekali tidak memahami api es yang sangat dingin. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan api es yang sangat dingin. Kak, sebaiknya kamu mengaku kalah. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jika kamu mengaku kalah sekarang, mungkin syarat yang aku usulkan tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu kesulitan, maka setelah aku memenangkanmu, aku akan membuatmu telanjang dan menari di depanku. Dev memandang Zuling dan membujuk dengan senyuman di wajahnya. Namun di mata Zuling, senyuman ini adalah ejekan, terutama ketika dia melepas pakaiannya dan menari. Dia mengira Dev sedang mempermalukannya. Jangan berpuas diri, aku belum menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Zuling mengertakkan gigi lalu melompat. Tubuh Zuling melompat ke udara, dan kemudian dia melemparkan pedang roh di tangannya. Saat api pada pedang roh itu melesat ke langit, terdengar suara gemuruh. Seekor naga raksasa dengan seluruh tubuhnya terbakar api dan mulutnya yang berdarah muncul. Tadi itu adalah ular spiritual, tapi kali ini adalah naga api. Saat ini teknik yang digunakannya lebih baik. Ketika Dev melihat ini, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Jika Dev tidak menyembunyikan identitasnya dan secara langsung melepaskan kekuatan naga untuk mengungkap naga emas, naga api Zuling yang telah berubah akan rentan terhadap satu pukulan. Tapi Dev tidak bisa mengungkap identitasnya.
Jika dia melepaskan kekuatan naga, identitasnya tidak akan lagi disembunyikan. Seluruh dunia surga dan manusia dapat meletus dengan kekuatan naga dewa, dan satu-satunya yang dapat membuat naga emas muncul adalah dirinya sendiri. Dev mengayunkan dahan di tangannya, dan cahaya putih langsung menuju ke arah naga api. Tapi saat dahan itu bertabrakan dengan naga api, ia berubah menjadi bubuk. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah cabang. Meskipun Dev telah menyuntikkan kekuatan spiritual dan jejak api es yang sangat dingin, itu tetaplah sebuah cabang. Melihat ranting-rantingnya berubah menjadi bubuk, sudut bibir Zuling terangkat. Dia ingin Dev menyesal karena dia akan bertarung dengannya dengan cabang. Naga api itu meraung, dan cakar naganya yang menyala melesat langsung ke arah Dev. Wei Qing dan Penatua Yu sama-sama terkejut saat melihat pemandangan ini. Penatua Yu mulai memancarkan aura, siap menghentikannya kapan saja. Tapi Dev tidak menunjukkan rasa takut. Meski tidak ada cabang, Dev langsung menepuk telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar naga api. Telapak tangan Dev juga dipenuhi api, dan bahkan di dalam api, guntur dan kilat dapat terlihat dengan jelas. Dev menggunakan tapak tangan guntur, tapi dia tidak menggunakannya sepenuhnya. Dia tidak ingin terlalu banyak mengekspos kekuatannya di Sekte Api Ungu. Setelah telapak tangan Dev bertabrakan dengan naga api, mereka semua mundur. Melihat pemandangan ini, Penatua Yu, yang awalnya berencana untuk mengambil tindakan, menahan nafasnya lagi. Dia juga tidak menyangka Dev akan melawan naga api dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata apapun. Dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Hanya saja telapak tangan Dev barusan memiliki guntur dan kilat yang menyambar dalam nyala api, dan Penatua Yu dapat melihatnya dengan jelas. Anak ini sebenarnya tahu teknik guntur dan kilat. Sepertinya dia menyembunyikan banyak hal. Penatua Yu bahkan lebih tertarik sekarang. Meskipun Penatua Yu menyukai uang, dia menerima uang Dev dan membawanya ke gerbang depan api ungu untuk bertemu dengan pemimpin sekte lama dan mempelajari seni perpaduan api terbaik. Tapi dia tidak bodoh, dan dia tidak akan membahayakan sekte api ungu. Penatua Yu diam-diam mengamati niat Dev. Jika Dev benar-benar memiliki niat buruk terhadap sekte api ungu, Penatua Yu pasti akan mengambil tindakan. Uang bisa didapat, tapi harus ada keuntungannya. Penatua Yu tidak akan mendapatkan uang yang merugikan sekte api ungu. Kamu sekarang tahu konsekuensi dari meremehkanku, kan? Aku mengizinkanmu mengeluarkan senjatamu. Jika tidak, serangan naga api berikutnya akan membunuhmu. Meskipun Zuling juga terkejut dengan telapak tangan Dev, dia sangat yakin bahwa Dev pasti tidak akan mampu memblokir serangan berikutnya. Percuma menggunakan ranting untuk menghadapimu, aku hanya bisa menggunakan tangan kosong. Dev melambai ke Zuling, niat menggodanya sangat jelas. Mendengus. Ketika Zuling melihat ini, dia mendengus dingin. Lalu tangannya terbakar api, dan dia terus mencubitnya, dan api mengalir ke naga api di udara. Dalam sekejap, nyala api pada naga api menjadi lebih kuat, bersambung.